Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sorot dan masih sangat spesial ya karena kita ada di halaman kantor Daop 5 Purwokerto masih bersama dengan Pak Anan dan kita juga masih ngobrol terkait dengan adaptasi KAI di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, Pak Anan dalam menjalankan bisnisnya PT KAI tentunya memiliki tagline begitu ya, faster and better. Sebenarnya apa nih Pak filosofi dari ini, kemudian spirit apa yang akan digaungkan dari PT KAI tentang faster and better ini? Ya, jadi kita berusaha tetap untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, terutama penumpang kereta api lebih cepat, lebih baik. Jadi berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh kereta api, mulai dari digitalisasi dalam hal pemesanan tiket, dalam segi pembayaran, dan peningkatan fitur-fitur yang lain, terutama di KAI Akses misalnya. Kemudian ada juga peningkatan layanan di keretanya sendiri ya. Misalnya, nah ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa kereta api ada kereta khusus di sini. Tadinya mungkin tahunya hanya ekonomi, bisnis eksekutif aja ya. Nah, ini yang paling populer ya Pak? Paling populer ya. Jadi ada nama kereta luxury ini. Oke. Luxury ini hanya kapasitas tempat duduk sekitar 18 dan 28. Jadi sangat khusus perlakuannya. Dan itu sementara memang baru dirangkaikan pada kereta-kereta tertentu seperti Taksaka, kemudian Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Jadi luxury ini bisa tidur ya, sleeper ya, seperti sleeper ya. Jadi bisa tidur, kemudian ada berbagai macam layanan di kereta itu. Jadi saya kira jadi suatu pengalaman yang berbeda. Ini perlu dicoba nih Mas nanti. Boleh. Menggunakan tarif reduksi bisa Pak? Oh, kalau reduksi ya, kalau reduksi tidak bisa kalau yang itu ya. Oke, luxury yang khusus ya. Sambil pemandangan ya, kita bisa menikmati sensasi yang berbeda, pengalaman berbeda naik luxury. Tapi ini cukup laris ya di banyak juga Pak peminatnya di luxury ini. Betul. Ya, apa saja Pak sebenarnya yang ada yang membedakan dengan kelas-kelas lainnya tadi? Oh ya. Yang paling menonjol begitu, yang sebenarnya orang harus coba nih di luxury ini. Jadi tempat duduknya kan hampir bisa tidur ya. 360 derajat ya. Kemudian ada layanan di situ free wifi, kemudian segala konten video dan sebagainya, termasuk servis ya, servis makan minum sudah include di situ. Nah ini ya sangat menarik dan ini juga masyarakat minatnya sangat tinggi. Jadi malah yang habis itu kadang ini dulu luxury dulu dibandingkan yang eksekutif itu. Jadi ya mungkin karena tarifnya nggak jauh berbeda atau gimana Pak? Oh enggak, kalau tarif malah ya jelas lebih tinggi lebih tinggi ya, karena itu kalau misalnya luxury Taksaka aja 900.000, ya mungkin penumpang kan kalau eksekutif mungkin biasa ini, tapi dia penumpang mungkin pengen ya pengalaman berbeda, lebih menikmati pemandangan dan kenyamanan. Perlu dicoba nih Mas, sama teman-teman. Oke, luxury ini kemana aja Pak, dari Purwokerto kemana aja? Ya, Purwokerto ke Jakarta. Kemudian Purwokerto ke Jogja. Ya, sementara kalau di Daop 5 itu baru 2 itu ya, dari Purwokerto Jakarta dan Purwokerto Jogja. Ini perlu dicoba nih kayaknya Pak luxury ini ya. Oke. Kemudian digitalisasi yang sudah dilakukan KAI selain KAI Akses ada lagi nggak sih Pak? Ya paling terkait dengan operasional ya, tapi ini terkait teknis ya. Jadi semua kan sekarang terkait operasional juga kita berusaha untuk sistemnya pakai sistem elektrik ya, itu dari tapi teknis ya. Tapi untuk segi pelayanan penumpang yang paling menonjol di KAI Akses, kita fiturnya ditambah ini. Yang tadinya hanya pesan tiket sekarang bisa Damri misalnya. Kemudian dengan taksi Bluebird ini. Nah kemudian juga bisa pesan makan dan minum di tempat KAI Akses. Bisa juga misalnya bayar listrik misalnya atau apa, tetap berkembang. Nah, ini kan kemudian juga ada poin di sini. Dalam artian ada penumpang menggunakan KAI Akses untuk beli tiket itu dapat poin. Nanti poinnya bisa ditukarkan tiket lagi kan gitu dengan di aplikasi KAI Akses itu ya. Iya. Oke, jadi selain bisa mendapatkan kemudahan juga bisa mengumpulkan poin dan bisa dibelikan lagi untuk tiket lagi ya. Jadi semakin banyak transaksi di KAI Akses, poinnya semakin banyak begitu ya. Oke, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat tentunya KAI juga terus berinovasi, kemudian melakukan yang terbaik dengan tagline Faster and Better ini. Nah ini Pak kemarin tadi yang Joglo Semarkerto ini Cilacap Jogja ini seperti apa Pak? Ini kok kemudian bisa dibuka jalur ini gitu? Iya.
Jadi animo masyarakat itu sangat besar sekali. Terutama saat ini kan Joglo Semarkerto melayani Purwokerto ya, Purwokerto ke arah Jogja, Purwokerto ke Semarang. Nah, ternyata banyak request permintaan dari masyarakat terutama di wilayah Cilacap ya, untuk supaya menjalankan atau memperluas layanan yang tadinya hanya Purwokerto ini dari Cilacap. Nah, dari Cilacap ke tujuan Jogja. Nah, karena di Cilacap ini banyak sekali mungkin yang sekolah di sana ke Jogja, kemudian juga mungkin yang mungkin rekreasi ke Jogja kan tujuan wisata ya, atau bekerja juga bisa, kemudian mungkin ada juga yang ke bandara. Iya, nah ini bisa juga dari pagi jam 6 pagi dari Cilacap ya berangkat tuh pas banget ya waktunya. Kalau mau ke bandara nanti turun di Wates ya kan, kemudian dari arah timur Jogja nanti ada kereta bandara langsung masuk ke bandara YIA. Nah ini dan saat ini juga ini rencana jalan sekitar tanggal 25 Februari ini mulai jalan. Februari ini ya. Iya. Berapa gerbong Pak yang diberangkatkan dari Cilacap ke Jogja ini untuk yang Joglo Semarkerto ini? Oh iya, kalau keretanya 4 kereta eksekutif ya, 3 kereta ekonomi. Jadi banyak pilihan ya sebenarnya. Banyak pilihan. Kemudian waktu tempuhnya juga 3 jam ya. Istilahnya lebih cepat ya. Lebih cepat lebih baik tadi ya. Faster and better, lebih cepat ini pelayanan. Jadi daripada moda lain ini lebih cepat. Jadi sekitar 3 jam sudah sampai Jogja. Kemudian baliknya nggak usah khawatir dari Jogja misalnya pagi dari Cilacap ke Jogja bisa jalan-jalan tuh nih ke Malioboro atau ke Keraton misalnya, atau masih ke pantai masih bisa. Karena nanti ada kereta Wijaya Kusuma dari Jogja malam misalnya jam 23.00 ya malam kembali ke Cilacap. Jadi dalam waktu 1 hari bisa jalan-jalan dari Cilacap ke Jogja, di Jogja muter-muter dulu naik kereta lagi. Itu kalau nggak mau nginep ya kan, yang langsung balik ya kan. Tapi kalau mau nginep lebih lama di Jogja nggak apa-apa. Stay lebih lama di Jogja tetap pulangnya naik kereta api ya Pak. Untuk memudahkan juga mungkin ada nggak sih program-program promo di Joglo Semarkerto ini Pak? Ada seperti apa promonya? Promonya ya. Ini menarik ya, kita ada namanya sementara tarif promo ya. Tarif promo cukup murah ya. Cukup murah yaitu untuk eksekutif hanya 60.000. Kemudian ekonominya 40.000, walaupun kuotanya terbatas, maka cepet-cepet nih nyoba nih kereta dari Cilacap ke Jogja ya. Jadi ini animo cukup besar ini, udah kita lihat tadi ternyata cukup okupasi penumpang udah merangkak naik. Hari ini ya Pak ya tadi ya? Pembelian sudah kita layani. Pembelian dilayani. Untuk keberangkatan tanggal 25, 26, 27, 28 sementara. Tapi nanti kita coba evaluasi kalau lebih meningkat lagi kita jalankan lagi. Atau mungkin bahkan ditambah lagi armadanya Pak ya, karena antusias masyarakat, animo masyarakat untuk menggunakan Joglo Semarkerto ini ya. Iya, jadi kita evaluasi kalau ini cukup besar sementara kan weekend dulu nih. Nanti kalau misalnya cukup bagus ya nanti bisa everyday tiap hari jalan. Ada rencana nggak sih Pak, misalnya dari Purwokerto ke yang arah-arah barat ke Bandung, misalnya ke Tasik gitu yang untuk ada nggak sih sebenarnya rencananya ke depan? Sebenarnya sudah ada kereta yang mengakomodir ke arah Bandung ya, seperti tadi Serayu misalnya itu sudah dari Purwokerto ada pagi ada yang sore ya, itu udah ke arah Bandung, ke arah Condong kemudian ke Jakarta sampai Jakarta malah. Sampai Jakarta. Iya. Kalau nanti dari Kroya ada juga kereta banyak sekali ke Bandung, Tasik ya, Banjar. Itu ada Argo Wilis, Turangga, Lodaya, banyak pilihan. Sebenarnya banyak pilihan. Kita akan lanjutkan lagi Pak obrolan kita. Ada sedikit waktu lagi mungkin di tengah maraknya ini Omikron kan lagi padat lagi nih. Ada nggak sih Pak antisipasi dari PT KAI sendiri untuk ya tadi yang menciptakan transportasi yang sehat, aman dan nyaman tentunya bagi penumpang dan juga bagi armadanya. Iya, jadi tetap untuk kereta api kan kita punya standar ya, SOP ya terkait terkait armadanya, kemudian petugasnya, pelayanan di atas kereta, di stasiun. Jadi semaksimal mungkin kita memberikan layanan yang terbaik bagi penumpang. Karena kereta api ini adalah bisnis keselamatan. Dan kita berusaha supaya penumpang yang naik di kereta api ada semua tidak dalam kondisi sehat semua. Dalam artian tidak terkontaminasi ya, terkena ini ya, terpapar ya mungkin ya, terpapar virus ini. Jadi
Memang betul-betul yang memenuhi syarat yang boleh naik kereta api, dalam menjaga untuk supaya kereta api sebagai angkutan yang sehat, kemudian selamat sampai tujuan. Oke, Pak Anan, tadi kan selain protokol kesehatan diperketat gitu ya, sekarang kan juga isinya ada yang kemarin kan sempat juga ada sosialisasi terkait dengan pelecehan seksual di kereta. Ini seperti apa sih mengedukasi mereka begitu? Kemarin sempat ada ininya juga ya di PT KAI ya. Oh iya. Nah, Ya, jadi kita berusaha untuk melindungi betul, penumpang-penumpang betul. kita ya, terutama yang perempuan Betul. perempuan biasanya yang ini ya, kita supaya Yang rentan ya. rentan sekali ya, tapi dalam artian kalau ada sesuatu segera laporkan kepada petugas kami. Oke. Siap siaga di dalam kereta maupun di stasiun. Tidak usah ragu-ragu, pasti kita follow up untuk kelanjutannya. Jadi kalau ada merasa penumpang itu dilecehkan dan sebagainya, segera lapor saja. Tapi yang penting mari kita sama-sama menjaga kondisi ya, kondisi yang kondusif ya, kemudian perilaku kita di kereta, karena supaya perjalanan itu dapat berjalan dengan aman, nyaman, tenang, sehat dan selamat kan itu. Kita harapan kita. Termasuk keselamatan juga KAI juga selalu mensosialisasikan termasuk di pintu perlintasan begitu ya Pak. Betul. Ya? Oke, ini ada rencana lagi Pak untuk sosialisasi ini atau memang selalu berkala untuk sosialisasi di perlintasan ini? Oh ya. Oke. Jadi di perlintasan kita terus ya, terus untuk sosialisasi terutama supaya masyarakat menyadarkan masyarakat. Karena mungkin belum tahu bahwa terutama di perlintasan ya itu sangat rawan sering terjadi kecelakaan ya. Karena kita berusaha untuk mengedukasi ya, memberikan informasi sebenarnya kepada masyarakat bahwa hati-hati loh kalau mau lewat di perlintasan. Berhenti dulu, stop dulu, tengok kanan kiri. Kemudian kalau palangnya tertutup ya jangan terobos itu. Nah, apalagi diangkat ya, bahaya sekali kan itu. Ya gitu. Supaya kita memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat bahwa supaya berhati-hati. Oke, Pak Anan, ada nggak yang disampaikan terkait dengan perkereta apian ini di masa pandemi ini untuk calon penumpang begitu? Apalagi tadi kan ada beberapa yang layanan yang terus diinovasikan begitu ya, seperti Joglo Semarkerto Cilacap Yogyakarta ini. Iya, jadi harapan kita ya sebagai operator di kereta api, mari kita menggunakan moda kereta api ini karena moda kereta api ini terjamin kesehatannya dan keselamatannya. Jadi kita berusaha supaya untuk penumpang itu mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal. Makanya ada beberapa tahap ataupun persyaratan yang terpenuhi, dan kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan juga tidak bisa naik kereta api. Nah ini apa? Tujuannya menjaga supaya penumpang kita itu tetap sehat dan selamat. Oke, Pak Anan, terima kasih sekali obrolan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat dan tentunya banyak memberikan informasi untuk para calon penumpang dan mungkin para penumpang setia kereta api ya. Dan terima kasih sekali Pak Anan. Kita akan lanjutkan tentunya di lain kesempatan, obrolannya menarik sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan tentunya di lain kesempatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.